Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadzal dinil qawim. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa narasi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini, sampai detik ini masih memberikan kita nikmat yang banyak, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat dan nikmat lainnya sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa narasi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sering mendengar dari guru-guru kita di hari ke-17 ini adalah hari tentang nuzulul Quran. Apa itu nuzulul Quran? Nuzulul Quran artinya secara bahasa adalah turunnya Al-Quran. Sedangkan nuzul Quran secara arti istilah, turunnya Al-Quran secara langsung dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Lalu turun ke Nabi Muhammad satu persatu sesuai peristiwa dan kejadian yang terjadi di waktu itu. Hadirin sobat narasi yang dirahmati oleh Allah. Ulama membagi turunnya Al-Quran terbagi dua. Yang pertama, jumlatan atau secara bahasa Indonesianya keseluruhan. Dan yang kedua, munajjaman, bertahap atau satu-satu. Yang pertama, jumlatan, seperti yang dikatakan jumhur ulama, hadis dari Ibn Abbas bahwa Al-Quran langsung turun secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah ke langit dunia. Dan yang kedua, Al-Quran turun secara munajjaman, yaitu satu persatu atau bertahap. Dari Baitul Izzah di langit dunia, malaikat Jibril membawa Al-Quran ini satu ayat atau beberapa ayat ke Nabi sesuai peristiwa yang terjadi. Ayat pertama Al-Quran yang turun sesuai hadis dari ibunda kita Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah. Waktu itu malaikat datang kepada Nabi dan malaikat berkata, "Iqra," dan Nabi berkata, "Ma ana biqari," aku tidak bisa membaca. Malaikat Jibril mengulangi, "Iqra," bacalah. Nabi menjawab, "Ma ana biqari," sampai 3 kali. Lalu setelah 3 kali, malaikat Jibril pun mengatakan kepada Nabi Muhammad, ayat pertama yang turun ke Nabi Muhammad di Gua Hira adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, petunjuk bagi manusia, penjelasan kepada penduduk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Hadirin sobat narasi yang dirahmati oleh Allah. Ada banyak hikmah diturunkannya Al-Quran secara bertahap atau satu persatu. Apa hikmah yang pertama? Tathbitu fuadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Menguatkan dan memantapkan keimanan dan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa hikmah yang kedua? Hikmah yang kedua, at-tahaddi wal i'jaz. Hikmah yang ketiga, at-taisir bihifzihi wa fahmi.
Hikmah yang ketiga, memudahkan kita dalam menghafal dan memahami Al-Quran. Dan hikmah yang keempat, bukti yang kuat bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalam Allah dan bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Seperti sekarang ini banyak para musuh-musuh Islam, para musuh Nabi, para kafir, para orientalis yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah karangan Nabi Muhammad. Al-Quran adalah syair yang dibikin-bikin oleh Nabi Muhammad. Jadi hikmah diturunkannya Al-Quran secara satu persatu itu adalah bukti yang kuat bahwa Al-Quran adalah firman-Nya Allah dan bukan karangan Nabi Muhammad. Hadirin sobat narasi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita bisa istiqomah dalam membaca Al-Quran, dalam menghafal Al-Quran, dalam mentadabburi Al-Quran. Dan kalau bisa kita punya program one day one juz. Kita membaca Al-Quran 1 hari 1 juz. Jika bisa lebih sangat bagus. Jika bisa 2 juz per hari, Masya Allah. Jika bisa 5 juz per hari, itu sangat luar biasa. Jika tidak bisa, maka kita punya program one day one juz, 1 hari 1 juz. Jika tidak bisa, maka usahakan setengah juz per hari. Dan jika tidak bisa, maka 1/4 juz per hari. Jika tidak bisa juga, maka 1 lembar per hari. Dan jika tidak bisa, paling minimal kita membaca Al-Quran 1 halaman per hari. Hadirin sobat narasi yang dirahmati oleh Allah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan maka itu dari saya, dan jika ada kelebihan dan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.